Bab 1446. Zeke berjalan melewati Julian. Pergi dari sini, Williams, protes Julian segera. Menteri bisa mengurus ini sendiri. Anda tidak bisa ikut campur. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan. Anda jelas mencoba membuat keributan yang lebih besar dan membuat saya terlibat lebih dalam masalah. Zeke menghela nafas. Kamu adalah penghinaan terbesar bagi rahasia. Kamu sama sekali tidak layak disebut orang rahasia. Dengan kata lain, kamu tidak berhak mengganggu rencanaku. Kamu kecil. Julian sangat marah. Sementara itu, menteri muncul, tampak sedikit bersemangat. Jika Zeke mengungkapkan dirinya sebagai prajurit kelas raja teratas rahasia, dia bisa menciptakan ketakutan pada musuh-musuhnya. Tapi kitalah yang bersalah di sini, jadi mau bagaimana lagi jika Jenderal Maples memilih untuk tidak memberi kita harga diri. Selain itu, mengungkapkan identitas seseorang bertentangan dengan keinginan menteri. Jika Zeke tidak bisa mengungkapkan identitasnya, dia tidak punya kesempatan untuk berhasil. Kesimpulannya, menteri tidak punya banyak harapan pada Zeke. Negosiasi saya akan diperlakukan sebagai rahasia negara, Pak Menteri, kata Zeke. Aku tidak ingin ada orang luar di sekitar. Menteri mengangguk. Saya mengerti. Dengan itu, dia mengirim Julian terbang dengan tendangan. Bahkan, dia akan membunuh pria itu jika dia bisa. Rahasia sekarang dalam masalah besar karena Julian. Jenderal Maples menatap Zeke, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu pastilah Great Marshal yang terkenal sejak saat itu. Sejujurnya, kamu mungkin memiliki hak istimewa untuk bernegosiasi denganku selama masa jayamu. Tapi sekarang, kekuatan hidupmu telah dihancurkan. Kamu hanya orang biasa, jadi kamu tidak punya hak untuk mencoba dan tawar-menawar denganku lagi. Rahasia akan menyerahkan 1 kuadriliun atau menyerahkan Kepulauan Selatan hari ini. Jika tidak, Lunder tidak takut memulai perang. Zeke tersenyum. Aku tidak hanya akan memberimu uang. Aku juga akan menyerahkan pulau-pulau itu, kalau kamu berani mengambilnya. Kata-katanya menghantam semua orang seperti 1 ton batu bata. Mereka tercengang. Orang-orang rahasia terus memelototi Zeke dengan marah. Apa yang dia bicarakan? Menteri telah mengatakan itu baik bab uang atau pulau-pulau. Namun, orang ini menawarkan segalanya kepada musuh kita. Itu dia kebanggaan rahasia. Dia benar-benar memalukan bangsa kita. Mereka mulai meneriaki Zeke, menyuruhnya mundur. Emily adalah yang paling antusias dari semua orang. Dia tidak peduli tentang kehilangan uang atau pulau. Yang dia inginkan hanyalah Zeke dipermalukan. Jadi bagaimana jika seluruh bangsa dipertaruhkan? Lacey, Dawn, dan Nancy bertukar pandang khawatir. Mereka tidak mengerti mengapa Zeke melakukan ini. Saya telah salah memahami Anda, Tuan Williams, kata Jenderal Maples dengan gembira. Kau menawariku hadiah yang begitu mewah. Apa kau berpikir untuk mencari perlindungan dengan Lunder? Kami tidak menerima sampah, tapi mengingat berapa banyak yang kau tawarkan kepada kami akan dengan senang hati menerimamu. Orang-orang rahasia mengutuk lebih keras lagi. Mereka percaya pada kata-kata Jenderal Maples, mereka mengira Zeke sebenarnya menjual bangsanya sendiri untuk menenangkan Lunder. Namun, menteri menolak untuk percaya bahwa Zeke akan melakukan hal seperti itu. Apa yang Anda rencanakan, Tuan Williams? Dia bertanya dengan hati-hati. Aku bilang uang dan pulau-pulau ada di sini. Mereka bisa mengambilnya jika mereka punya nyali, tapi tentu saja, akan ada harga yang harus dibayar. Oh, dan berapa harganya? Jenderal Maples bertanya dengan santai. Bab 1447. Kamu dan setiap Lundrian di sini di Kepulauan Selatan akan mati. Bahkan pemimpin negaramu tidak akan selamat, jawab Zeke. Puff. Jenderal Maples dan orang-orangnya tertawa terbahak-bahak. Siapa yang memberimu keberanian untuk melontarkan omong kosong seperti itu? Tidak ada yang melakukannya. Saya memiliki lebih dari cukup keberanian saya sendiri, kata Zeke dengan berani. Jenderal Maples tertawa lebih riuh. Haha, aku mengerti sekarang. Kamu mencoba membuat kami orang Lundri mati karena menertawakan lelukonmu. Bahkan pemimpinku pun tidak akan terhindar, iya. Kamu luar biasa, Tuan Williams. Zeke tiba-tiba menurunkan suaranya. Jangan tertawa terlalu cepat, Jenderal Maples. Izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu siapa pria misterius berbaju hitam yang menjatuhkan Anda? Jenderal Maples tertegun sejenak. Hah? Bagaimana Zeke Williams tahu tentang pria berbaju hitam itu? Julian Tisleton dan Ares sudah mencegah insiden itu dirilis di luar rahasia.
Mereka telah mengambil semua kredit. Jika tebakanku benar, pria itu adalah prajurit kelas raja nomor 1 di Rahasia, kata Jenderal Maples hati-hati. Itu benar, jawab Zeke. Negaramu menggunakan senjata api untuk melawan seniman bela diri. Itu melanggar hukum seni bela diri. Jika kabar tentang ini tersebar, Lunder akan dicemooh oleh setiap lingkaran seni bela diri di seluruh dunia. Prajurit kelas raja nomor 1 di Rahasia pasti akan memiliki hak untuk membasmimu dan pemimpinmu. Zeke melanjutkan, selain itu, kamu menghasut bawahan untuk membunuh musuhmu melalui bom bunuh diri saat kamu melarikan diri. Perilaku seperti itu adalah tindakan pengkhianatan. Kamu membunuh rekanmu. Kamu pengecut. Jika semua orang tahu tentang ini, Anda akan dicap pengkhianat dan dipenjara seumur hidup. Jenderal Maples langsung tegang. Brengsek. Bagaimana bajingan ini begitu jelas tentang kebenaran? Hanya Julianti Sleton dan aku yang harus mengetahui insiden tentang pria berbaju hitam dan bom bunuh diri. Kami telah merahasiakan ini dari orang lain. Tidak ada orang lain yang harus tahu tentang ini. Williams benar. Saya akan berada dalam masalah besar jika berita tentang insiden ini terungkap. Jenderal Maples berusaha tanpa henti untuk membela diri. Kamu berbicara sampah. Ini benar-benar fitnah kecuali kamu bisa membuat prajurit kelas raja nomor 1 Rahasia muncul dan bersaksi. Zeke tersenyum geli, seolah-olah dia sudah mengetahui kebohongan Jenderal Maples. Kamu pikir prajurit kelas raja nomor 1 di Rahasia sudah mati, bukan? Kamu salah. Faktanya, dia masih hidup, dan berdiri di sini. Jenderal Maples membeku sesaat sebelum memindai sekelilingnya. Di mana dia? Kamu tidak perlu melihat lebih jauh lagi, jawab Zeke. Dia lebih dekat dari yang kamu kira. Tatapan Jenderal Maples segera mendarat di Zeke. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah prajurit kelas raja nomor 1 di Rahasia? Zeke mengangguk. Tentu saja. Jenderal Maples terkejut, tetapi dia segera tampak penuh penghinaan. Kamu benar-benar suka mempermalukan dirimu sendiri. Kamu hanya berpura-pura menjadi prajurit kelas raja untuk menakutiku, bukan? Kamu pikir aku idiot? Kamu tidak percaya padaku? Jawab Zeke. Aku akan membuktikannya padamu kalau begitu. Dia mengeluarkan teleponnya dan melemparkannya ke Jenderal Maples. Yang terakhir meraih telepon dan melirik video yang diputar. Itu adalah video perang di Kepulauan Selatan. Itu telah ditangkap dari sudut pandang pria misterius berbaju hitam. Fakta bahwa Zeke memiliki video ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah pria berbaju hitam. Jenderal Maples ketakutan. Matanya sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan keheranan. Bab 1448. Marsekal Agung masih hidup. Dan dia mencapai kelas raja. Kematian Marsekal Agung harus menjadi kebohongan terbesar di alam semesta. Video itu memang telah ditangkap oleh Zeke. Dia datang ke pulau-pulau untuk mengusir musuh-musuhnya, jadi dia telah bertindak sesuai dengan hukum rahasia. Secara alami, dia memiliki alat perekam untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Zeke mengangkat suaranya sedikit. Katakan padaku. Apakah menurutmu kamu dan setiap Lundrian di pulau ini akan bisa lolos jika aku ingin membalaskan negaraku? Jenderal Maples bergidik. Jika Zeke melepaskan kekuatan dahsyat yang dia lakukan hari itu, dia tidak akan membunuh semua Lundrian di sini. Seluruh bangsa Lunder tidak akan bertahan. Tapi saya mewakili semua Lunder sekarang. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Dia menghela napas panjang. Kamu akan membunuh banyak nyawa tak berdosa. Apakah kamu tidak takut seluruh dunia seni bela diri berbalik melawanmu? Pertanyaan yang bagus, jawab Zeke. Kau menyusup ke pulau-pulau negaraku dan menyerang seorang prajurit kelas raja menggunakan senjata api. Apakah itu tidak memberiku cukup hak untuk membasmi Lunder? Selain itu, bahkan jika aku mengambil nyawa semua wargamu yang tidak bersalah di sini, siapa yang berani melawanku? Jenderal Maples hancur. Dia benar. Saya sudah kehabisan pilihan. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Baik, aku akan berhenti mengejar kesepakatan itu. Aku tidak akan meminta pulau-pulau itu. Kamu pikir hanya itu yang harus kamu lakukan setelah menyerang negaraku? Aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf di depan semua orang. Zeke menuntut. Apa? Jenderal Maples gemetar ketakutan. Saya mewakili Lunder. Jika saya tunduk padanya, bukankah itu berarti negara kita menyerah pada rahasia? Orang-orang Lunder tidak akan pernah memaafkan saya untuk ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Itulah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk tetap hidup. Aku akan minta maaf, dan kemudian aku akan lari.
Saya akan melarikan diri ke tempat di mana tidak ada yang akan menemukan saya. Sambil menggertakkan giginya, Jenderal Maples memutuskan untuk berlutut di depan Zeke. Saya telah melakukan dosa besar dengan menyusup ke Kepulauan Selatan dan mengganggu rezim rahasia. Saya berharap rahasia akan memaafkan saya. Kepulauan Selatan adalah milik rahasia, tidak ada orang lain yang dapat mencabut rahasia dari wilayah ini. Dia kemudian berbalik ke Lundrian. Mulai hari ini dan seterusnya, saya secara resmi mengundurkan diri dari tentara Lundrian dan bukan lagi warga negara. Saya harap pemimpin Lunder mengizinkannya. Dengan itu, dia melompat dari derajat Slans dan mendarat di air sebelum naik ke speedboat dan pergi, tampak menyedihkan seperti anjing hilang. Kerumunan tetap diam bahkan setelah Jenderal Maples lama pergi. Semua orang menatap sosoknya yang mundur dengan tidak percaya saat dia melangkah lebih jauh ke kejauhan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu. Jenderal Maples telah membawa begitu banyak penghinaan ke rahasia beberapa waktu yang lalu. Namun, setelah percakapan singkat dengan Zeke, dia tidak hanya tidak menginginkan pulau itu lagi, tetapi dia bahkan berlutut untuk meminta maaf sebelum menyerahkan semua kekayaan dan kekuasaannya dan melarikan diri. Apa yang Zeke Williams katakan kepada Jenderal Maples? Mereka telah berdiri terlalu jauh dari keduanya ketika mereka terlibat dalam percakapan, jadi mereka tidak dapat menangkap apapun yang telah dikatakan. Hingga saat ini, sebagian orang masih merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan menteri menghela nafas secara emosional. Apa yang Zeke lakukan di sini tempo hari yang bisa membuat Jenderal Maples ketakutan sedemikian rupa? Dia hanya tersentak kembali ke dunia nyata setelah Zeke menepuk pundaknya. Saya serahkan sisanya kepada Anda, Pak Menteri. Saya akan pergi sekarang. Menteri melirik telepon yang diberikan Zeke kepada Jenderal Maples sebelumnya. Biarkan aku melihat ponselmu. Aku ingin melihat sekilas kemegahan prajurit kelas raja. Bab 1449. Zeke melemparkan teleponnya ke Menteri. Jangan lupa mengembalikannya padaku setelah selesai. Kemudian, dia berjalan ke arah Lacey di bawah tatapan semua orang. Ayo pergi, Lacey. Tidak ada lagi yang bisa dilihat di sini. Hah, oh, oke. Lacey dengan cepat mengangguk dan memegang lengan Zeke. Apa yang kau katakan pada Jenderal Maples, Zeke? Dia terlihat sangat ketakutan barusan. Zeke tentu tidak akan mengungkapkan identitasnya sebagai prajurit kelas raja nomor 1. Saya meyakinkan dia dengan kebajikan, jawabnya dengan senyum misterius. Sepertinya aku akan percaya itu, kata Lacey marah. Downey menyunggingkan senyum konyol. Apakah kamu bahkan harus bertanya, Lacey? Itu karena Zeke menggunakan sisa-sisa terakhirnya sebagai marsekal besar untuk menanamkan rasa takut pada Jenderal Maples, tentu saja. Seorang marsekal besar sejati akan selalu menakutkan bagi musuh-musuhnya bahkan jika dia bukan lagi, tidak seperti seseorang yang masih sampah meski menyandang gelar. Sambil mengatakan itu, dia memutar matanya ke arah Emily. Dia jelas mengejek wanita itu dan Julian. Emily menundukkan kepalanya. Pada saat itu, dia hanya ingin merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi karena malu. Saat Zeke pergi bersama keluarganya, kerumunan mulai berspekulasi di antara mereka sendiri. Seperti yang diharapkan dari Marsekal Agung. Dia mungkin kehilangan gelarnya, tapi musuh kita masih takut padanya. Marsekal Agung Zeke Williams adalah tulang punggung sejati bangsa kita. Tepat. Saya sangat menyarankan dia tetap sebagai Marsekal Agung. Lepaskan Julian Tisleton dari gelarnya. Marsekal hebat. Marsekal hebat. Suara orang-orang yang menunjukkan dukungan mereka untuk Zeke melanjutkan perannya sebagai Marsekal Agung terdengar di langit. Menteri melambai pada kerumunan untuk membungkam mereka. Tenang, semuanya. Saya punya pengumuman untuk dibuat. Berita tentang Zeke Williams meninggalkan istrinya hanyalah rumor. Dia sengaja difitnah. Anda semua dapat mengunjungi situs web rahasia Central Television. Kami telah memposting kebenaran tentang insiden ini. Kerumunan segera mencabut ponsel mereka dan mengakses situs web ECTV. Menuju situs web memang merupakan laporan klarifikasi mengenai Grid Marshal. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Zeke tidak meninggalkan istrinya, melainkan Emily Clemons yang dengan sengaja meninggalkan pernikahannya dengan Zeke karena pria itu miskin saat itu. Zeke tidak punya pilihan lain selain menikahi sahabatnya, Lacey, sebagai gantinya. Kemudian, untuk merampas gelar Zeke sebagai Marsekal Agung, Julian Tisleton membuat perjanjian dengan Emily untuk menjebak Zeke dan menodai reputasinya. Bukti telah diberikan, yang berarti bahwa dua insiden ini tidak bisa lebih jauh dari kebenaran. Setelah membaca artikel itu, penyesalan adalah yang pertama dan terutama dirasakan orang rahasia.
Mereka awalnya mencaci maki Zeke tanpa mengetahui kebenarannya dan bahkan melucuti gelarnya. Apa yang mereka rasakan selanjutnya adalah kemarahan. Mereka sangat marah pada trik kotor Julian dan Emily. Dengan sangat cepat, pasangan itu menjadi bahan hinaan semua orang di seluruh Rahasia. Beberapa warga nekat bahkan terus menyerang Julian. Namun, tidak ada yang mereka lakukan yang bisa menghilangkan kebencian yang mereka rasakan. Julian hanya bisa diam dan menerima apapun yang menghampirinya. Ares memilih untuk tidak ikut campur. Pada titik ini, dia tidak bisa berada di pihak Julian, atau semua orang di Rahasia akan mengejarnya juga. Emily tentu saja tidak ikut campur. Sebenarnya, yang dia harapkan, untuk saat ini, adalah tidak terlibat sama sekali dengan Julian. Menteri melambai ke arah kerumunan, memberi isyarat agar mereka tenang. Julian Tisleton dengan egois bertaruh pada Kepulauan Selatan, kalah taruhan dan hampir menyebabkan penghinaan total bagi negara. Ini adalah kejahatan pertamanya. Terlebih lagi, dia gagal mengalahkan Jenderal Maples kali ini, dengan demikian membuktikan bahwa dia bukan orang yang harus dibuang. Dia dan merebut kembali pulau saat itu. Namun, dia mencoba untuk mengambil kredit. Ini adalah kejahatan kedua. Kesimpulannya, Julian Tisleton tidak layak menjadi marsekal besar. Di sisi lain, Zeke Williams dengan mudah menyebabkan Lundrian menyerah dan berhasil memulihkan harga diri Rahasia. Dia adalah pahlawan rakyat. Oleh karena itu, saya menyarankan agar dia merebut kembali gelarnya yang sah sebagai Great Marshal. Bab 1450. Kerumunan bersorak. Kami setuju. Rahasia hanya punya satu Great Marshal. Itu Zeke Williams. Zeke Williams layak menjadi Marsekal Agung. Emily yang sekarang tidak berdaya diam-diam melarikan diri untuk menghindari terjerat dalam insiden ini. Namun, setelah tiba di tempat terpencil, dia menabrak Ares. Atau lebih tepatnya, Ares sengaja menghentikannya. Emily panik, tidak tahu apa yang akan dilakukan Ares padanya. Apa? Apa yang kamu coba lakukan, Ares? Dia bertanya, gemetar. Dia meliriknya. Apakah kamu akan lari? Bisakah kamu benar-benar mengambil semua ini dengan berbaring? Emily tersenyum kecut. Bahkan jika aku tidak bisa, pilihan apa yang aku punya? Zeke telah diangkat kembali sebagai Great Marshal, dan aku hanyalah seorang wanita biasa. Aku bukan tandingannya. Ikut denganku, kata Ares dengan sungguh-sungguh. Aku tidak hanya akan membantumu membalas dendam. Aku juga akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang kaya dan mewah. Emily sangat senang. Ares adalah prajurit kelas raja kedua Rahasia. Dia mendapat dukungan dari keluarga Tisleton juga. Statusnya tidak lebih rendah dari Zeke. Jika dia membantu saya, kami akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zeke. Emily setuju tanpa ragu-ragu. Keduanya kemudian pergi bersama. Sekarang Julian tidak berguna, Ares hanya bisa mengandalkan Emily untuk bertindak sebagai boneka berikutnya dan mencapai tujuannya membangun kembali kediaman pangeran. Di Linton Group, Lacey menghela napas saat menatap laporan keuangan perusahaan. Ada apa, Lacey? Tanya Zeke. Perusahaan itu disita selama beberapa hari terakhir, jadi kami kehilangan lebih dari 10 miliar. Selain itu, karyawan kami telah mengkhianati kami dan beralih pihak, menyebabkan kami secara tidak langsung menderita beberapa kerugian juga. Zeke mengerutkan kening dan melirik laporan keuangan. Kerugian langsung dan tidak langsung perusahaan, serta kerugian dari pasar saham, telah merugikan Linton Group setidaknya 100 miliar. Untungnya, Linton Group kaya dan cukup kuat untuk menanggung kerugian. Setiap perusahaan yang terdaftar biasa akan lama bangkrut. Zeke mengalihkan pandangannya ke grup Kaisar, yang terletak tepat di seberang grup Linton. Ini semua salah Kaisar Group. Mereka harus bertanggung jawab atas kerugian kita. Bagaimana pendapatmu tentang mengakuisisi grup Kaisar, Lacey? Apakah itu akan menutupi semua kerusakan yang mereka sebabkan pada kita? Lacey langsung tegang. Jangan lakukan sesuatu dengan gegabah, Zeke. Julian mungkin sendirian melakukan ini pada kita, tapi dia hanya boneka. Ares adalah kepala sejati dari grup Kaisar. Orang itu adalah prajurit kelas raja. Kekuatannya di luar imajinasi kita. Zeke tersenyum tipis. Dia mungkin seorang prajurit kelas raja, tapi dia hanya yang terbaik kedua. Dia tidak lebih dari anak kecil dibandingkan dengan prajurit kelas raja nomor 1. Apa maksudmu dengan itu, Zeke? Tanya Lacey bingung. Apakah kamu mengatakan kamu tahu siapa prajurit kelas raja terkuat? Apakah dia bersedia membantu kita? Zeke memberinya senyum misterius. Jangan khawatir tentang itu.
Ketahuilah bahwa semuanya ada dalam kendaliku. Ayo mampir ke grup Kaisar. Zeke segera menuju ke Emperor Group bersama Lacey, Nancy, dan Dawn. Di tengah jalan, dia tiba-tiba menerima telepon dari menteri. Halo, Tuan Williams. Setelah pertimbangan yang cermat oleh Presiden dan saya, kami memutuskan bahwa Anda harus terus menjadi Marsekal Agung. Namun, Zeke menolak tawaran itu tanpa ragu-ragu. Maaf, Pak Menteri, tapi saya tidak tertarik.